Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Alzaki. Saya dari kelas N, jurusan Teknik Industri Pertanian dengan nomor induk mahasiswa 2251 0030 71111098. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan membahas tentang agroindustri di Indonesia dan pemanfaatan komoditas dalam bidang agroindustri. Oke. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu agroindustri. Jadi agroindustri itu sendiri adalah suatu perpaduan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan industri. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan, jasa, atau bahan yang diolah atau diproses menjadi suatu output yang nantinya akan dijadikan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Jadi agroindustri ini bukan lagi hal yang sangat asing di negara Indonesia. Karena apa? Karena pada saat negara Indonesia berada dalam krisis moneter di tahun 1998, agroindustri ini merupakan suatu aktivitas ekonomi yang positif dalam membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, dalam dunia agroindustri ini terdapat beberapa kelompok, bisa dibilang sebagai kelompok ekspor adalah. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh saja, yaitu seperti industri kelapa sawit, industri ubi kayu, industri pengolahan hasil hutan, dan industri pengolahan ikan. Nah, dalam perkembangan agroindustri ini, saya bisa menyimpulkan bahwa agroindustri di Indonesia mampu berkembang dengan pesat dan bersaing di pasar internasional. Karena apa? Pertama, negara Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan penghasil sumber daya alam yang cukup baik dan berkualitas. Nah, hal inilah yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini, Indonesia ini masih cukup kurang dalam memanfaatkan hasil dari sumber daya alam tersebut. Sehingga banyak negara-negara lain yang datang ke Indonesia untuk mengambil alih produksi dari bahan-bahan hasil dari sumber daya alam tersebut. Kedua adalah faktor dari kurangnya penyuluhan, pengetahuan, metode dan strategi yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harusnya harus menjadi berperan penting dalam hal penyuluhan tersebut, karena dalam penyuluhan tersebut kita bisa memanfaatkan hasil dari produksi komoditas tersebut atau sumber daya alam hayati ataupun non hayati tersebut dengan sebaik mungkin, dari bahan yang awalnya biasa saja menjadi suatu output yang luar biasa. Lalu faktor ketiga adalah Indonesia ini berada pada lintas perdagangan internasional, jalur perdagangan internasional, sehingga bukan hal yang mudah untuk bukan hal yang sangat sulit untuk Indonesia untuk memasarkan produk atau output yang telah diproduksi tersebut ke mancanegara. Mungkin sudah ada yang banyak, tapi bagi saya masih kurang maksimal. Karena apa? Karena masih banyak ada beberapa produk yang harusnya itu harus dikenalkan ke mancanegara gitu. Tapi karena kurangnya dari pengetahuan, dari kurangnya metode dan strategi pemasaran tersebut, jadi pemasaran produk ini masih kurang maksimal, sehingga produk-produk ini hanya berkembang di wilayah sekitar saja atau wilayah lokal saja begitu. Kemudian di sini saya akan membahas komoditas.
Dan komoditas yang saya bahas adalah industri komoditas kakao. Kenapa saya membahas kakao? Karena di tempat saya tinggal itu sendiri, tanaman kakao ini cukup mayoritas. Dan banyak oleh penduduk di daerah saya memanfaatkan tanaman kakao ini menjadi berbagai macam olahan gitu. Lalu kenapa kakao? Indonesia termasuk dalam produsen kakao terbesar nomor 3 di dunia. Lalu pada tahun 2015 produksi kakao di Indonesia ini mencapai 370.000 ton dan kurang lebih 9% dari total produksi kakao di dunia itu berasal dari Indonesia. Data ini saya dapat dari data International Cocoa Organization. Lalu di tahun kemarin, di tahun 2020, produksi kakao ini mengalami lonjakan yang sangat pesat, yaitu total dari produksinya itu mencapai 1,2 juta ton. Begitu. Itu tahun 2020 sebelum COVID-19 menyerang. Jadi di sini saya bisa bilang industri kakao, komunitas kakao ini memiliki peranan yang sangat penting ke depannya. Karena dalam industri ini memiliki keterkaitan yang sangat luas, baik dari hulu maupun hilirnya. Sehingga dalam industri ini jika kita dapat mengembangkan secara maksimal, kita dapat membantu dalam peningkatan perekonomian negara, kemudian dalam mengatasi masalah pengangguran di masyarakat, yaitu dengan cara penyerapan tenaga kerja. Nah, begitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dalam perolehan membantu dalam perekonomian negara ini, jadi di tahun 2016 tersebut total hasil dari produksi kakao ini disumbangkan sebesar 1,24 miliar US dollar gitu. Lalu dengan mengembangkan industri ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang limbah. Bukan hanya di industri kakao saja, di semua industri limbah ini merupakan suatu hal atau faktor yang sangat berpengaruh bagi ekosistem maupun bagi kehidupan begitu. Apabila kita bisa memanfaatkan limbah sebaik mungkin sehingga limbah sisa yang keluar itu dapat diminimalisir, jadi kita dapat menjaga dalam kelestarian ekonomi dan ekosistem di bumi ini. Kemudian dengan memanfaatkan limbah tersebut, kita juga dapat mendapatkan pendapatan profit ya cukup lumayan dengan memanfaatkan tersebut, sehingga tidak ada hasil dari suatu bahan sisa dari proses tersebut terbuang secara sia-sia begitu. Dengan memanfaatkan ini kita mungkin bisa membantu dalam perkembangan negara, sehingga yang awalnya kita dibilang sebagai negara yang berkembang mungkin bisa memperoleh gelar baru untuk menjadi negara yang maju. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus juga ikut peran dalam, bukan dalam langsung masuk ke dalam TKP atau gimana pun. Jadi kita harus mampu mengetahui, memahami tentang apa itu produksi industri, bagaimana kedepannya, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari hambatan-hambatan dari perkembangan industri tersebut begitu. Terima kasih sekian dapatnya saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.